Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 3 orang. Saya Rabdani dan 2 rekan saya bernama Hasan Sabari dan Muhammad Yusuf. Baik, kali ini kami akan buat sebuah video tugas sistem operasi, yaitu tentang proses penginstalan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi yang akan kami install di sini itu kita akan menginstal aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk versi yang kami gunakan itu aplikasi CorelDRAW X8 atau versi ke-18. Nah, apa itu CorelDRAW? CorelDRAW merupakan program komputer editor grafik vektor yang dikembangkan oleh Corel Corporation. Jadi secara umum CorelDRAW itu berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi. Jadi aplikasi CorelDRAW ini digunakan dalam dunia editing. Nah, fungsi dari CorelDRAW sendiri apa aja sih? CorelDRAW ini bisa membuat desain logo. Nah, selanjutnya juga bisa membuat desain brosur dan undangan. Nah, selanjutnya bisa juga membuat sebuah ilustrasi dan juga bisa membuat sebuah kartun. Sejarah CorelDRAW secara singkat. CorelDRAW ini didirikan pada tahun 1985. Nah, selain itu CorelDRAW terus mengembangkan aplikasinya hingga sampai sekarang itu berada di versi X8 atau versi 18. Itu yang awalnya versi pertama itu 1.0 pada tahun 1989. CorelDRAW ini terus mengembangkan aplikasinya hingga bisa berkembang seperti saat ini. Jadi sebelum kita menginstal aplikasi CorelDRAW ini, kita harus tahu dulu sistem requirement dari aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Jadi sebelum kita ke sistem requirement dari CorelDRAW itu sendiri, kita harus melihat dulu perangkat atau PC yang kita punya itu mempunyai spesifikasi berapa. Kita bisa lihat spesifikasinya masuk ke menu explore dan juga masuk ke cari di PC itu ada properties, kita bisa lihat. Nah, ini muncul spesifikasi komputer yang kita punya, yaitu mempunyai RAM 4GB dan mempunyai prosesor Intel Core i3 dan juga menggunakan Windows 10. Nah, setelah kita mengetahui spesifikasi dari komputer kita, lalu kita cek sistem requirement dari aplikasi CorelDRAW itu butuhkan spesifikasi yang seperti apa. Nah, sistem requirement dari aplikasi CorelDRAW X8 ini, yang pertama kita harus menggunakan Microsoft Windows 10 atau Microsoft Windows 8.1 atau juga bisa menggunakan Windows 7 atau Windows 7. Bisa menggunakan yang 32 bit atau 64 bit. Prosesor itu minimal Intel Core i3 atau Core i5 atau Intel Core i7 atau juga AMD Athlon 64 dan juga mempunyai RAM 2GB itu minimal dan juga mempunyai 1GB hard disk space atau hard disk yang kosong, dan juga harus mempunyai resolusi layar yaitu 1280 dikali 720. Tadi sebelumnya udah tahu spesifikasi dari komputer kita itu memadai apa tidak. Tadi komputer kita mempunyai RAM 4GB itu melebihi ya, dan juga mempunyai prosesor Intel Core i3. Jadi komputer kita bisa dipasang aplikasi CorelDRAW. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui spesifikasi yang harus dimiliki oleh komputer kita,
yang support oleh aplikasi CorelDRAW ini, kita bisa langsung lanjut ke penginstalan. Sekarang kita akan masuk ke dalam langkah-langkah instalasi CorelDRAW Graphics Suite X8 ya. Ini filenya sudah siap, kita klik saja, langsung klik yang setup versi. Kita tunggu lagi proses pengekstrakan dulu. Oke, kita lanjutkan klik yes untuk proses penginstalannya yang 64 bit ya. Nah, kita masuk ke tampilan awal instalasi CorelDRAW 2018. Nah, di sini ada, kita centang dulu asalnya kita seperti ini, lalu kita setujui ya, ini lisensinya, ini lembar lisensi, kita setujui. Kalau tidak setujui kita tidak akan bisa melanjutkan. Oke, kita klik yes. Ini namanya bisa diganti bebas, jadi saya pakai nama sendiri ya. Kita klik next. Nah, di sini itu bisa langsung typical salah satu custom. Nah, custom di sini kita bisa memilih mau aplikasi Corel apa aja yang mau kita install. Apa hanya CorelDRAW nya saja atau Corel Photo Paint atau yang lainnya. Itu bisa kita install. Kita pilih sesuka hati ya. Saya mau pilih semua aja. Kita klik next. Nah, di sini udah seperti ini. Lalu kita klik next. Nah, penempatannya mau di mana, itu di C ya. Program file di sistem. Kita klik langsung install now. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja sampai loadingnya itu 100% ya. Nanti akan muncul finish. Nah, ini tadi instalasinya sudah beres. Karena durasinya mungkin tadi terlalu lama, jadi di skip dulu ya. Nah, ini aplikasi yang sudah terinstallnya ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kita buka saja. Nah, ini tampilan awal itu dari CorelDRAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi CorelDRAW, yang mana di awal sudah dijelaskan oleh rekan saya apa itu aplikasi daripada CorelDRAW, terus cara penginstalan aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi daripada aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Nah, ini tampilan awal daripada aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini ada beberapa menu yang mana kita bisa pilih untuk memulai daripada desain. Jadi CorelDRAW itu kan istilahnya itu aplikasi untuk mendesain suatu gambar yang berbentuk vektor gitu ya. Nah, terus untuk cara memulainya, kita di sini ada tekan, tinggal klik.
menu new dokumen. Nah, terus di sini tampilan seperti ini. Nah, yang saya gunakan di sini CorelDRAW X8 gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Nah, terus di sini ada penamaan daripada file yang akan kita buat. Terus di sini ada present, terus ada juga size daripada jenis kertas yang nanti akan kita gunakan. Terus di sini ada ukuran width dan height. Terus di sini ada ukuran satuan daripada ada sentimeter, terus juga ada yang lainnya. Nah, terus di sini juga ada pemilihan primary color mode. Itu apa? Fungsinya di sini ada dua, RGB sama CMYK. Singkatnya kalau RGB itu gambar yang dominan digunakan untuk desktop gitu ya. Jadi untuk tampilan daripada komputer. Kalau CMYK itu hasil gambar yang dipakai untuk untuk gambar yang nantinya itu akan dicetak atau dikeluarkan atau dihasilkan, kayak misalkan spanduk dan yang lainnya. Nah, terus ada juga reading resolusi. Di sini kita bisa memilih dari mulai 72 sampai 300 untuk resolusinya. Lebih tinggi resolusi yang kita gunakan, otomatis itu akan mempengaruhi daripada daya tampung atau memori yang kita butuhkan. Nah, kalau misalkan studi kasus, misalkan di sini saya akan membuat suatu misalkan spanduk yang berukuran besar. Nah, mungkin untuk resolusinya, kalau misalkan si komputernya itu memenuhi gitu ya, jadi menunjang daripada resolusi yang kita akan pilih, pasti tidak akan terjadi masalah. Tetapi kalau misalkan resolusi yang kita pilih besar, terus komputer yang kita gunakan tidak mensupport akan kinerja daripada software ini, mungkin akan terjadi suatu istilahnya itu ya bisa lemot dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, contoh misalkan di sini saya pilih 200, terus kita klik OK. Nah, ini tampilan lembar kerja daripada CorelDRAW itu sendiri. Jadi ini kotak ini ukuran ini ukuran A4. Jadi ini lembar kerja untuk kita mendesain atau membuat suatu produk di sini. Nah, terus kalau misalkan kita lewat dari batas ini, pasti tidak akan nantinya tersimpan. Kalau di CorelDRAW itu kan ada yang namanya export, import, save dan save as gitu ya. Ada itu perbedaannya. Kalau misalkan kita membuat gambar terus sudah beres gambar yang kita buat, itu biasanya diekspor dan berbentuk JPEG ataupun PNG seperti itu. Nah, ini lembar kerja. Nah, di samping ini, di samping sebelah kiri ini, itu namanya toolbox. Jadi alat untuk kita membuat suatu desain yang mana kita yang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan kita membuat gambar ataupun desain menggunakan, misalkan di sini saya coba ellipse tool gitu ya. Jadi ellipse tool itu gambar bulat. Nah, seperti ini itu memakai ellipse tool. Itu untuk menggambar suatu lingkaran. Kalau misalkan kotak, itu ada di situ namanya rectangle. Jadi kalian tinggal drag and drop, terus lepaskan gitu ya, di drag terus di drop. Nah, itu
di sini alat untuk tekstur toolbar gitu ya, alat untuk membuat desain. Nah, terus di atas ini di sini ada yang namanya menu bar. Itu ada dari file sampai help, itu ada beberapa perintah yang mungkin nanti bisa digunakan. Di sini contoh misalkan di menu file itu ada new document, itu untuk menambahkan daripada file baru. Terus ada open, terus ada save, terus ada save as, terus juga ada insert, ada import dan export. Nah, kenapa di sini exportnya tidak muncul? Dikarenakan belum ada gambar yang kita buat, belum ada gambar yang kita desain. Jadi otomatis si menu export ini tidak akan muncul seperti itu. Nah, terus di kolom sebelah kanan ini ada yang namanya color grading. Jadi ini untuk pemilihan gradient warna, pemilihan menu-menu warna gitu ya. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu menggambar suatu teks bentuk daripada desain, kalau misalkan kita mau memberikan suatu warna, itu tinggal kalian pilih di sini ya. Terus di sini ada yang namanya peg, menu peg. Jadi di sini kalau peg ini kalau di Excel itu namanya sheet gitu ya. Kalau di Word sama peg juga. Jadi peg ini menandakan halaman pertama. Kalau misalkan mau menambahkan, kalian tinggal klik saja tombol kertas yang berbentuk ini, itu dia menambahkan jadi menambah jadi 2 halaman gitu ya. Itu. Nah, terus di sini ada yang namanya title bar. Jadi kalau kalian tadi di awal belum mengasih nama, itu biasanya itu dia menamakan default. Jadi namanya itu default, jadi bawaan daripada bawaan daripada software itu sendiri yang kita gunakan, yaitu CorelDRAW gitu ya. Jadi namanya itu kan tadi saya belum mengasih nama, jadi otomatis namanya itu defaultnya itu jadi unplayed strip 1 gitu ya. Itu jadi untuk penamaannya. Kalau misalkan tadi di awal kita rubah, itu otomatis dia akan merubahnya. Misalkan Yusuf, berarti otomatis dia akan berubah menjadi Yusuf seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuat suatu desain logo, yang dimana logo ini mungkin sudah familiar ya. Saya coba akan mendesain suatu logo di sini, yaitu logo IM3. Mungkin sudah tahu ya, mungkin rekan-rekan menggunakan daripada kartu IM3 itu sendiri gitu ya. Oke, tanpa untuk mempersingkat waktu, kita langsung desain saja. Oke. Saya di sini sudah menggambar suatu logo, ya mungkin tidak terlalu mirip, tapi ya sedikit mirip gitu ya. Nah, jadi itu fungsi daripada
aplikasi CorelDRAW itu sendiri. Jadi kalau CorelDRAW itu dia membuat suatu gambar 2 dimensi, berbentuknya itu vektor. Jadi kalau vektor itu di zoom itu tidak akan pecah gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membuat logo ataupun gambar ya yang mungkin resolusinya itu bagus, ya saya menyarankan untuk menggunakan CorelDRAW itu kalau berbentuk 2 dimensi gitu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan daripada video tentang CorelDRAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.